Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bifi'lil maghfur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Ghafar dari Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ormas Islam dan upaya pencegahannya dalam faham radikalisme. Nah, telah banyak kita ketahui di Indonesia ini memang mayoritas penduduk, mayoritas masyarakat ini beragama Islam, beragama Muslim. Nah, mulai dari zaman dahulu, zaman kerajaan maupun sebelum kerajaan, banyak pedagang-pedagang berasal dari Turki, berasal dari Bangladesh, dari India itu berdagang di Indonesia, di Nusantara ini, sekalian berdakwah, menciarkan agama Islam, melestarikan agama Islam. Nah, sampai sekarang di Indonesia banyak orang-orang Islam, mayoritas penduduk Islam. Itulah sejarahnya. Sampai sekarang Indonesia menduduki peringkat tertinggi mayoritas Muslim di dunia. Nah, seiring perkembangannya waktu, banyak masyarakat Islam juga banyak didirikan ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan berbasis Islam, bertujuan untuk berdakwah, menciarkan agama, termasuk pesantren, madrasah, dan lain-lain, masih banyak lagi. Itu bertujuan untuk berdakwah, menciarkan agama, mendidik generasi-generasi Indonesia di era sekarang ini. Nah, seiring perkembangan juga, maka banyak faham-faham Islam yang berbeda-beda, termasuk faham radikalisme, yaitu terorisme, bom bunuh diri. Banyak ini faham-faham yang menyimpang seperti itu. Peran organisasi kemasyarakatan Islam ini sangat berpengaruh terhadap faham radikalisme ini. Nah, maka dari itu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para ulama itu supaya berdakwah, mereka itu berdakwah supaya meluruskan faham-faham yang menyimpang. Jangan sampai Islam ini radikalisme, Islam yang berkedok jihad, lain-lain, harus membunuh orang-orang selain Islam karena menganggap mereka itu kafir. Itu pemahaman yang salah. Kita ini hidup di dunia, hidup di Indonesia di zaman modern, bukan zaman Nabi lagi. Cara berjihadnya yaitu bagaimana agar kita itu melaksanakan syariat Islam ini dengan benar. Seperti itulah jihad zaman sekarang, bukan malah jihad membunuh orang-orang selain Islam karena dianggap kafir,
dianggap menentang Allah, dianggap maksiat, lalu mereka melakukan radikalisme, terorisme, penembakan, bunuh diri, bom, dan lain-lain. Itulah upaya-upaya pencegahan melalui ormas Islam, melalui tokoh-tokoh agama, supaya anggotanya, organisasinya, masyarakat Islam tidak terpojokkan dengan adanya paham yang menyimpang tersebut. Seperti itulah peran ormas Islam dalam pencegahan paham radikalisme. Ada banyak juga organisasi Islam di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perserikatan Islam, Persatuan Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya yaitu kita sebagai warga Indonesia yang beragama Islam ini jangan sampai salah paham dalam memahami, dalam mengajarkan agama kita yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga harus mengajarkan, kita harus belajar supaya tidak ada paham-paham radikalisme yang menyimpang yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat atau ormas luar negeri atau dalam negeri yang radikalisme, terorisme. Karena berjihad itu tidak harus dengan membunuh atau berperang supaya kita itu mati syahid, itu tidak. Nah, kalau zaman sekarang yaitu berjihadnya dengan bagaimana kita supaya hidup di dunia ini melaksanakan ibadah dengan lancar, dengan syariat yang benar, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.